Apakah Anda pernah merasa bahwa pikiran Anda tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah Anda sering melihat segala sesuatu dengan cara yang negatif, tidak realistis, atau tidak adil? Jika ya, mungkin Anda mengalami distorsi kognitif. Apa itu distorsi kognitif? Distorsi kognitif adalah pola pikir yang salah atau berlebihan yang dapat membuat kita merasa stres, sedih, atau cemas. Kata kognitif berarti berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman. Kata distorsi berarti perubahan atau penyimpangan dari bentuk asli. Distorsi kognitif pertama kali dijelaskan oleh seorang dokter bernama David D. Burns. Dia mengatakan bahwa orang yang mengalami distorsi kognitif cenderung melihat dunia dan diri mereka sendiri dengan cara yang buruk. Seorang psikolog terkenal bernama Aaron T. Beck juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa distorsi kognitif adalah pandangan negatif yang tidak benar tentang kenyataan. Distorsi kognitif dapat membuat kita merasa tidak bahagia dan tidak sehat secara mental. Ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, distorsi kognitif dapat membuat kita berpikir hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak adil. Contohnya, kita mungkin berpikir bahwa kita adalah orang yang gagal, bahwa orang lain membenci kita, atau bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan buruk. Ada beberapa jenis cognitive distortion yang umum terjadi, seperti satu, polarized thinking. Ini adalah ketika kita melihat segala sesuatu dalam kategori hitam dan putih, tanpa ruang untuk nuansa atau kompromi. Misalnya, seseorang ingin berhenti meminum minuman beralkohol. Dia merasa jadi orang yang gagal karena suatu hari dia minum itu lagi. Dia menjadi sangat depresi dan kebiasaan meminum minuman beralkohol berulang-berulang lagi. 2. Overgeneralization. Ini adalah ketika kita membuat kesimpulan umum berdasarkan satu contoh atau pengalaman. Misalnya, Rudy merasa bodoh karena dia tidak bisa menyelesaikan soal matematika yang sulit. Dia menganggap bahwa dia tidak akan pernah bisa belajar matematika dengan baik. 3. Catastrophizing. Ini adalah ketika kita mengharapkan hasil terburuk dari setiap situasi atau membesar-besarkan masalah yang kita hadapi. Misalnya, Lina merasa cemas dan panik karena pacarnya belum datang setelah 15 menit dari waktu janjian. Dia membayangkan bahwa pacarnya telah mengalami kecelakaan atau berselingkuh dengan orang lain. 4. Personalization. Ini adalah ketika kita menyalahkan diri sendiri atau mengambil tanggung jawab atas sesuatu yang tidak sepenuhnya bergantung kepada kita. Misalnya, Budi merasa bersalah karena proyek timnya mendapat nilai rendah. Dia mengira bahwa dia adalah penyebab utama kegagalan timnya, padahal ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. 5. Mind reading. Ini adalah ketika kita mengasumsikan apa yang orang lain pikirkan atau merasakan tanpa bukti yang cukup. Misalnya, Sari merasa tersinggung karena temannya tidak menyapa dia di kelas. Dia berpikir bahwa temannya membencinya atau memiliki masalah dengan dirinya. Padahal, pada faktanya belum tentu seperti itu. Nah, itu tadi beberapa jenis cognitive distortion yang sering dialami oleh banyak orang, termasuk mungkin kamu. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu metode yang dapat digunakan adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT adalah jenis psikoterapi yang mengajarkan kita bagaimana mengatasi reaksi emosional, fisiologis, atau perilaku kita terhadap situasi tertentu yang dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap situasi itu sendiri. CBT melibatkan tiga langkah utama. Satu, mengidentifikasi cognitive distortion yang ada dalam pikiran kita. Dua, menantang cognitive distortion tersebut dengan mencari bukti-bukti yang mendukung atau menyangkalnya. 3. Mengganti cognitive distortion tersebut dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional dan realistis. Contohnya, 1.
Rina menyadari bahwa dia memiliki polarized thinking tentang dirinya sebagai ibu. Dia menantang pikirannya dengan membuat daftar prestasi dan kesalahan yang telah dia lakukan sebagai ibu. Dia mengganti pikirannya dengan mengatakan bahwa dia adalah ibu yang baik, meskipun tidak sempurna, dan bahwa nilai anaknya tidak menentukan keberhasilan atau kegagalan dirinya. 2. Rudy menyadari bahwa dia memiliki overgeneralization tentang kemampuan matematikanya. Dia menantang pikirannya dengan mengingat kali-kali di mana dia berhasil menyelesaikan soal matematika yang mudah atau sedang. Dia mengganti pikirannya dengan mengatakan dia bisa belajar matematika dengan baik, asalkan dia mau berusaha dan meminta bantuan jika perlu. 3. Lina menyadari bahwa dia memiliki catastrophizing tentang hubungannya dengan pacarnya. Dia menantang pikirannya dengan memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menjelaskan keterlambatan pacarnya. Dia mengganti pikirannya dengan mengatakan bahwa pacarnya mungkin terjebak macet atau ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, dan bahwa dia akan memberitahunya alasan sebenarnya ketika dia datang. 4. Budi menyadari bahwa dia memiliki personalization tentang nilai proyek timnya. Dia menantang pikirannya dengan melihat kontribusi dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dalam proyek tersebut. Dia mengganti pikirannya dengan mengatakan bahwa nilai proyek timnya adalah hasil kerjasama dari semua anggota tim, dan bahwa dia tidak perlu merasa bersalah atau malu karena itu. 5. Sari menyadari bahwa dia memiliki mind reading tentang perasaan temannya. Dia menantang pikirannya dengan bertanya langsung kepada temannya, apakah ada sesuatu yang salah atau tidak. Dia mengganti pikirannya dengan mengatakan bahwa temannya mungkin sedang sibuk atau memiliki masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan bahwa dia tidak perlu merasa tersinggung atau khawatir karena itu. Dengan melakukan CBT, kita dapat mengurangi dampak negatif dari cognitive distortion terhadap kesejahteraan kita. Namun, CBT bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan sendiri. Jika kita merasa kesulitan untuk mengubah pola pikir kita, atau jika cognitive distortion kita sangat parah dan mengganggu fungsi kita sehari-hari, maka sebaiknya kita mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau psikiater, yang dapat membimbing kita dalam melakukan CBT secara lebih efektif dan aman. Oh ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Peace and salam manis.